Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian semua untuk menelusuri tempat bersejarah yang penuh dengan nilai budaya dan juga cerita di balik masa lalunya, yaitu Museum Buleleng. Melangkah lebih jauh lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komarika Prajanatia dengan NIM 2511031362 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Sutresnawijaya dengan NIM 2511031471. Perkenalkan, nama saya Mediri Wahyuni dengan NIM 2511031312. Dan teman saya selanjutnya. Saya Niputu Ananda Nirmaya dengan NIM 2511031274. Dan saya Niputu Widya Astuti dengan NIM 2511031179. Nah, museum ini bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tapi juga sebagai bukti peninggalan dan proses perjuangan bangsa kita. Dan melalui video ini, kami akan mengajak kalian semua untuk menelusuri peninggalan bersejarah yang ada di Museum Buleleng, mulai dari asal-usul hingga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kisah menarik dari peninggalan bersejarah di Museum Buleleng? Yuk ikuti terus perjalanan kami di video berikut ini. Nah, adapun peninggalan-peninggalan bersejarah di Museum Buleleng, khususnya yaitu alat rumah tangga yang disebut dengan beruk. Nah, beruk merupakan salah satu peninggalan bersejarah bagi masyarakat Bali, khususnya di Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, masyarakat Pedawe itu disebut atau dikenal sebagai masyarakat Baliage, yang dimana masih mempertahankan tradisi adat istiadat dan juga tradisi kunonya. Nah, secara umum, beruk sendiri terbuat dari tempurung kelapa yang bisa dilihat, yaitu berisi ukiran ataupun hiasan sederhana, sehingga memiliki nilai spiritual dan juga nilai estetika. Nah, dalam konteks ini, beruk tidak hanya digunakan sebagai alat rumah tangga, tetapi juga sudah melalui proses spiritualitas, sehingga memiliki fungsi yang khusus. Nah, fungsi beruk bagi masyarakat Pedawe adalah sebagai alat pemujaan yang digunakan pada saat upacara tertentu, khususnya yaitu upacara untuk memohon penyembuhan ataupun memohon kesembuhan bagi orang yang sakit. Selain itu, beruk ini digunakan sebagai sarana sesajen yang dimana diisi dengan air, bunga, dan ramuan tradisional. Nah, dengan demikian, beruk dipercaya sebagai perantara antara manusia dengan kekuatan niskala yang digunakan untuk memohon perlindungan dan juga penyembuhan. Nah, adapun nilai-nilai dari beruk sendiri. Nah, yang pertama ada nilai religius, di mana beruk mencerminkan keyakinan masyarakat Pedawe yang dimana dapat memberikan kekuatan, yang dapat memberikan perlindungan dan juga penyembuhan. Dan yang kedua ada nilai tradisional, di mana masyarakat Pedawe sampai kini masih menggunakan beruk sendiri sebagai alat ritual. Nah, di sana mencerminkan bahwa beruk sendiri masih diwariskan secara turun-temurun sebagai peninggalan bersejarah. Dan yang terakhir yaitu ada nilai estetika, di mana seperti tadi yang sudah saya jelaskan, beruk sendiri memiliki sentuhan ukiran ataupun hiasan sederhana, sehingga tidak hanya sebagai fungsional tetapi juga memiliki nilai seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan benda bersejarah yaitu mata uang, koin emas. Koin emas ini ditemukan di Desa Majero, Kecamatan Saridit, Kabupaten Buleleng, Bali. Koin emas ini digunakan sebagai alat tukar resmi dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Mata uang ini atau koin emas ini tidak digunakan lagi sebagai alat tukar menukar. Nilai-nilai yang ada dalam benda bersejarah ini, yang pertama ada nilai ekonomi. Nilai ekonominya dilihat dari masyarakat sudah mengenal perdagangan, yaitu sebagai alat tukar menukar mata uang. Yang kedua, ada nilai sosial.
adanya interaksi antar masyarakat dalam berdagang, menunjukkan adanya interaksi masyarakat dan sesama manusia. Yang ketiga, ada nilai teknologi. Dalam penggunaan timbangan untuk menimbang mata uang ini menunjukkan adanya teknologi sederhana, kemajuan teknologi sederhana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rentetan peninggalan sejarah dari asal-usul dari salah satu bahan makanan yang cukup terkenal terutama di daerah Buleleng, yaitu gulai pedawe. Nah, rentetan peninggalannya itu pertama ada sena yang merupakan labu yang dikeringkan. Kemudian ada celongcong yang merupakan batok kelapa yang kemudian dilubangi dan diberi pegangan bambu. Dan kemudian yang terakhir ada kau yang merupakan batok kelapa kering yang dibelah menjadi dua atau dilubangi. Awalnya para penyadap nira atau biasa disebut pengiris oleh para masyarakat Bedawe akan menadah nira menggunakan sena, yang kemudian setelah nira tersebut dimasak dan menjadi gula cair akan dimasukkan ke kau menggunakan celongcong. Nah, kau ini berfungsi sebagai alat untuk membuat gula tersebut menjadi bulat, dan sebagai tempat untuk gula tersebut padat dan akhirnya bisa digunakan. Baik, dipercaya bahwa para penyedap nira ini atau para pengiris ini, jika dalam penyedapan nira itu diganggu atau berbicara dan tidak serius dan tidak menjiwai sama penyedap nira, dipercaya bahwa pohon yang disadap tersebut akan tidak lagi mengeluarkan nira. Selanjutnya ada gelang perunggu. Gelang perunggu merupakan benda bersejarah yang berasal dari Desa Banjar Karanganyar, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Benda ini dibuat dari bahan logam dan perunggu yang terbuat menggunakan teknik cor dan tempa. Penggunaan atau fungsi dari gelang perunggu adalah untuk sarana ritual dan perhiasan, sebagai perhiasan atau aksesoris. Nilai-nilai dari gelang perunggu. Yang pertama ada nilai historis atau sejarah. Gelang ini menjadi saksi bisu pada masa itu, khususnya di Banjar Karanganyar, yang sudah mengenal teknik tempa pada masa itu. Selain peninggalan sejarah tadi, nah di sini saya melihat yaitu salah satu jagung, di mana jagung ini merupakan jagung gembal. Nah, jagung ini merupakan jagung khas Buleleng yang dimana lebih dikenal di kota Singaraja. Nah, jagung gembal ini mengapa disebut gembal? Dikarenakan bijinya yang sangat-sangat makan dan juga tidak beraturan ukurannya. Nah, masyarakat Singaraja juga tidak hanya menjadikan jagung ini sebagai hasil pertanian, tetapi jagung ini juga merupakan sebuah simbol kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Baiklah, jagung ini juga berfungsi sebagai upacara keagamaan yang dimana jagung ini sering digunakan sebagai banten. Nah, jagung ini juga berkaitan erat dengan asal-usul kota Singaraja, yang dimana seperti yang kita ketahui kota Singaraja bersimbolkan sebuah singa, yang dimana singa itu memegang jagung. Nah, jagung gembal inilah yang merupakan salah satu simbol kota Singaraja. Nah, jagung ini dijadikan simbol kota Singaraja juga, yang dimana masyarakat berharap kota Singaraja dapat menjadi kota yang mandiri, kuat, tangguh, sejahtera, dan juga dapat mengikuti perkembangan zaman.
Dari hasil penelusuran kami di Museum Budaya ini, dapat disimpulkan bahwa peninggalan tersebut tidak hanya menjadi bukti nyata perjalanan sejarah masa lalu, tetapi juga menyimpan nilai budaya, religi, dan sosial yang masih sangat relevan hingga saat ini. Setiap detail yang ditemukan baik berupa alat rumah tangga, prasasti, maupun benda peninggalan memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat di masa lampau, pola pikir mereka, serta kebijaksanaan dalam mengatur kehidupan bersama. Tempat bersejarah bukan sekedar saksi bisu, melainkan warisan yang menegaskan pentingnya menjaga identitas, jati diri, dan rasa cinta tanah air. Melalui penelusuran ini juga, kami menyadari bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin untuk memahami kehidupan sekarang dan bekal untuk masa depan. Melihat langsung peninggalan sejarah membuat kami merasa lebih dekat dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam membangun peradaban. Refleksi ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut serta melestarikan warisan budaya agar tetap terjaga dan dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, kunjungan ke tempat bersejarah bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin yang menumbuhkan kebanggaan, kesadaran, serta motivasi dalam berkontribusi menjaga warisan bangsa.